Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 854-856. Token emas itu sangat mempesona. Cahaya keemasan bersinar, menampakkan keagungannya. Dan kedua batu dao itu sangat misterius. Rune dipadatkan di atasnya, menulis jalan besar. Melihat kedua hal ini, hampir semua tubuh gemetar. Terutama Ziling dan lainnya, ekspresi mereka hampir bergetar. Mata indah Miao Han pun melebar, dia masih ingat apa yang pernah dia katakan, bahwa jika dia bertemu Tian Xuan, dia akan menjadi pasangan Tao. Murid tua dari Sekte Abadi Sanhai juga merasa ngeri. Sejak kedua harta karun ini muncul, semua orang menatap Lin Yan dan mengetahui identitasnya yang lain. Tian Xuan. Orang-orang ini tidak akan melupakan apa yang dilakukan Tian Xuan. Saudara Lin Yan. Lin Yiyun menangis kegirangan saat ini. Situasi hari ini penuh dengan krisis dan sepertinya terlalu sulit untuk dihadapi. Tetapi saat Lin Yan mengungkapkan dua harta karun ini, semuanya tampak terselesaikan secara instan. Lin Yan sebenarnya adalah Tian Xuan. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia menjadi begitu melankolis selama periode ini? Dia seharusnya pergi ke kota Dongling untuk mencari Lin Yan. Ternyata kamu sudah mencapai titik ini, saudara Lin Yan, kamu tetap sama, kapanpun kamu bisa mengangkat langit sendirian, gumam Lin Yiyun di dalam hatinya. Tidak mungkin. Namun, si Xia dan yang lainnya tidak mempercayainya. Mata mereka penuh ketakutan. Siapa yang mengira orang yang mereka provokasi adalah Tian Xuan? Jenius nomor satu di dunia spiritual. Sekarang, jika aku ingin membunuhnya, tidak ada yang akan menghentikanku, kan? Saat ini, Lin Yan menatap si Xia dan yang lainnya, menunjukkan senyuman garang. Kamu, Paman San, selamatkan aku. Si Xia tiba-tiba ketakutan dan menatap San Zhenyuan. Wajah San Zhenyuan memerah, dan dia ingin menamparkan si Xia. Apa gunanya memohon padaku saat ini? Bukannya saya tidak mengambil tindakan apapun, saya bukan tandingan Lin Yan. Kemudian San Zhenyuan juga melihat ke arah Chen Daoyun. Hampir pada saat yang sama, para jenius dari keluarga Yin, Sekte Suangang dan kekuatan lainnya melihat ke arah sekte yang baru saja mereka ikuti. Mereka tahu metode Lin Yan. Lin Yan adalah orang yang sangat tegas. Melihat situasi ini, banyak praktisi menghela nafas. Si Xia dan para pemuda itu semuanya jenius di kota Siling. Mereka sangat sombong sebelumnya, dan bahkan sekarang mereka sombong dan tak tertandingi. Ejekan mereka yang terus-menerus membuat marah Lin Yan, tapi sekarang, mereka seperti ini. Elder, si Xia telah bergabung dengan Sekte Daoyuan. Dia adalah murid dari Sekte Daoyuan. Anda harus melindunginya. Tapi Chen Daoyun tidak memperhatikan sama sekali, dan matanya tertuju pada Lin Yan. Dia akhirnya mengerti mengapa Direktur Zong bereaksi seperti itu ketika dia mendengar nama Lin Yan. Saya akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte mengatakan bahwa membiarkan Lin Yan menjadi murid sekte Daoyuan terlalu tidak memenuhi syarat. Karena setiap jenius yang memiliki salah satu batu dao tingkat 9 dapat menjadi seorang tetua dari sekte Daoyuan. Meskipun kekuatannya mungkin tidak setara dengan seorang tetua sejati, dia memiliki semua hak sebagai seorang tetua. Karena orang seperti itu pasti bisa mewujudkan pencerahan di masa depan. Terlebih lagi, Lin Yan memiliki dua batu Tao tingkat 9. Semua anggota Sekte Daoyuan, mundur. Chen Daoyun menarik napas dalam-dalam dan segera berkata, "Wow." Dalam sekejap, Sekte Daoyuan mundur, langsung memperlihatkan si Xia dan San Zhenyuan. Jika Anda melihatnya, dengan cara ini, si Xia sepenuhnya memahami bahwa Sekte Daoyuan telah meninggalkannya. Orang yang memegang Orde Emas Yun Xiao setara dengan tetua Paviliun Yun Xiao. Semuanya, mundurlah.
Para tetua paviliun Yun Xiao juga menghela nafas. Bagaimanapun, nama belakang Lin Yan adalah Lin. Tapi ini aturannya. Mereka mungkin tidak membantu Lin Yan, tapi mereka tidak akan pernah menghalangi Lin Yan. Tetua, selamatkan kami. Melihat paviliun Yun Xiao dan Sekte Dao Yuan semuanya mundur, para jenius dari keluarga Yin, Sekte Suangang, dan kekuatan lainnya panik, dan bersujud kepada para tetua dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh dan kekuatan lainnya. Lin Yan memiliki batu Dao tingkat 9 dari Ordo Emas Yun Xiao dan Sekte Dao Yuan, tetapi tidak memiliki apapun dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh atau kekuatan lainnya. Mendengar ini, para tetua dari pasukan itu sedikit mengernyit. Hari ini, Lin Yan setara dengan tetua dari Sekte Dao Yuan kita. Tetuaku dari Sekte Dao Yuan ingin membunuh mereka, beraninya kamu menghentikanku. Chen Daoyun melihat orang-orang itu ragu-ragu dan langsung berteriak. Suara itu meledak dan bergema ke segala arah. Keagungan orang berkuasa di alam pencerahan juga menyebar. Hal ini membuat banyak orang merasa takut. Lagi pula, kamu belum termasuk dalam daftar sekte saya, dan kamu tidak dihitung sebagai murid sekte kami. Karena hari ini adalah dendam antara kamu dan Lin Yan, maka kamu dapat menyelesaikannya sendiri. Dikatakan, desir, desir, desir. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan ini mundur. Di mata mereka, para jenius ini hanyalah orang-orang yang berbakat. Bagi mereka, apakah mereka memilikinya atau tidak ada banyak perbedaan sama sekali. Jika dia menyinggung Sekte Dao Yuan karena ini, itu akan sangat merugikan. Tapi kata-kata Chen Daoyun membuat para tetua paviliun Yun Xiao mengerutkan kening. Lin Yan juga memiliki token emas Yun Xiao, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membukakan pintu untuk Lin Yan. Orang bermarga Lin tidak ingin terlalu terlibat. Jika Lin Yan tidak bernama Lin, tetua paviliun Yun Xiao bahkan dapat mengambil tindakan dan langsung pergi ke Sekte Abadi Sanhai untuk menghancurkan Sekte Abadi Sanhai. Tapi nama belakangnya adalah Lin. Oleh karena itu, dia sedikit penasaran, mengapa Chen Daoyun begitu banyak membantu Lin Yan. Apakah ini niat Chen Daoyun sendiri, atau niat dari Master Sekte Dao Yuan? Tidak peduli apa, ini membuat para tetua paviliun Yun Xiao terlihat sedikit rumit. Apakah Sekte Dao Yuan benar-benar ingin terlibat dengan orang bernama Lin? Jika masalah ini menyebar ke kota Zhongling, Sekte Dao Yuan akan mendapat masalah besar di masa depan, bukan? Pikir tetua paviliun Yun Xiao dalam hati menggelengkan kepalanya pada saat yang sama. Tidak peduli apa, paviliun Yun Xiao tidak akan melakukan apapun untuk Lin Yan. Bahkan jika Lin Yan memegang Yun Xiao Golden Order, dia setara dengan tetua paviliun Yun Xiao. Namun di mata praktisi paviliun Yun Xiao, Lin Yan bukanlah sesepuh paviliun Yun Xiao yang sebenarnya. Saya telah melakukan segalanya untuk Anda hari ini. Selanjutnya, terserah Anda. Sekarang semua kekuatan ada di sini, tunjukkan bakat dan kekuatan Anda sehingga semua orang dapat melihat betapa kuatnya Anda. Setelah kata-kata itu keluar, Yi dan yang lainnya segera berdiri, dan kekuatan spiritual yang kuat meledak dalam sekejap. Pada saat ini, banyak orang berseru. Terutama mata pasukan dari kota Zhongling menjadi cerah. Orang-orang dari Sekte Dao Yuan dan paviliun Yun Xiao juga menatap, terutama pada Yi, Puming, dan lainnya. Daftar emasnya, benar. Mereka segera menarik napas dalam-dalam. Ini sama sekali bukan hadiah atas apa yang mereka lakukan di dunia bawah abadi. Tapi, bakat mereka benar-benar tak tertandingi, dan kita hampir kehilangan kejeniusannya. Banyak tetua dari pasukan di kota Zhongling berkata. Seperti orang lain, mereka pernah berpikir bahwa alasan mengapa Yi dan yang lainnya bisa masuk daftar emas bukan karena bakat dan kekuatan mereka. Sebaliknya, dia membunuh iblis dan iblis di dunia keabadian dan dunia bawah. Sekarang,
mereka sepenuhnya memahami betapa salahnya mereka. Sixia, sekarang saatnya kita menyelesaikan rekening. Sementara semua orang berseru, Lin Yan juga berjalan menuju Sixia. Suara ini membuat tubuh Sixia tiba-tiba bergetar. Dia belum pernah mengenali dirinya sendiri sejelas yang dia lakukan hari ini. Menghadapi Lin Yan, dia tahu betul bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Lin Yan, jika kamu menyentuhku, Sekte Abadi Sanhai kami tidak akan pernah melepaskanmu, dan ayahku pasti akan membunuhmu. Tubuh Sixia gemetar dan dia menatap Lin Yan dan berteriak. Tampaknya ini adalah sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Apa kesalahan yang dilakukan orang-orang yang keluar dari dunia bawah abadi itu, dan kamu ingin membunuh mereka? Sebelum kamu membunuh mereka, pernahkah kamu berpikir bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi? Ketika kamu meminta orang untuk menekan Lin Ze, pernahkah kamu berpikir, tapi aku juga akan menekanmu? Ketika kamu memotong lengan Yin Wen, tahukah kamu bahwa aku juga akan membunuhmu? Teriak Lin Yan sambil menatap Sixia. Sampai hari ini, kamu masih keluar dari latar belakang Sanhai Xianmen. Apakah menurutmu itu konyol? Hal ini membuat banyak penonton menghela nafas. Jika Lin Yan benar-benar takut pada Sekte Abadi Sanhai, bagaimana dia bisa melakukan serangkaian hal ini? Ledakan. Di tubuh Lin Yan, semburan kekuatan spiritual berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan langsung menuju Sixia. Merasakan kekuatan semacam ini, mata Sixia tiba-tiba melebar, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kemudian dia meledakkan semua kekuatan di tubuhnya, tetapi kekuatan spiritual itu segera hancur saat bersentuhan dengan kekuatan Lin Yan. Bahkan nyaris tidak ada riak. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka berdua jenius, tapi level mereka sama sekali tidak sama. Lalu ada nyala api yang memenuhi udara dan menutupi ngarai batu. Jenius yang pernah mendominasi semua orang di kota Siling ini benar-benar terbakar abis. Ini sangat mengejutkan. Banyak orang menatap pemandangan ini dan berkata, "Apa ini?" Saat itu sangat mengejutkan di kota Zhongling. Lalu, semua orang berbalik dan melihat Wan Juetian. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Sekarang, semua orang akhirnya tahu mengapa Wan Juetian berperilaku seperti itu di Danau Qinse di Paviliun Xianyin. Karena di seluruh kota Siling, tidak ada yang tahu siapa Lin Yan yang lebih baik dari Wan Juetian. Cahaya di mata Ziling juga semakin redup. Penguasa Istana Surgawi, dia muncul di dunia bawah abadi dan menyapu segala penjuru di kota Dongling. Hal ini bahkan lebih terjadi lagi di kota Siling. Apakah ini benar-benar yang dilakukan seorang remaja? Di saat yang sama, dia melihat gadis itu bersinar dengan lampu hijau, dan dia merasa lebih kecewa. Pantas saja Lin Yan tidak melakukan apapun padanya meski dia telanjang. Aku benar-benar tidak layak. Ziling menghela nafas dalam hatinya. Dentang, dentang, dentang. Saat Ziling menghela nafas, pertarungan di sisi lain juga berakhir. Lingqi telah membunuh Yin Tianyu, tetua agung dari Sekte Abadi Sanhai dan kepala keluarga Yin. Yi Tang, Pu Ming, dan lainnya juga memusnahkan para jenius itu. Bakat mereka benar-benar membuat kagum semua orang. Lin Yan, San Zhenyuan adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Matanya merah dan tegas, dan dia berkata, "Aku akan mati bersamamu hari ini." Praktisi Sekte Daoyuan baru saja mundur, dan dia tahu bahwa Anda tidak bisa lepas dari kematian. Pada saat ini, dia meledakkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, dan kemudian mengumpulkannya ke dalam mangkuk sedekah. Berdengung. Dengan suara mendengung, air di mangkuk sedekah terbang keluar dari mangkuk dan mengalir menuju Lin Yan. Silakan tandai. Ini namun, para pembudidaya di alam abadi tingkat kecil dikejutkan oleh kekuatan ledakan senjata Tao. Ledakan. Namun,
Ketika air Wan Zedao menghantam, tubuh Dao roh air Lin Yan juga meledak. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan sebuah garis mengembun di tengah telapak tangannya. Itu pola air. Pola air ini segera mengeluarkan sajak Tao yang menakjubkan. Saat ini, air yang mengalir ke segala arah seolah bergetar. Wow, dan Wan Zedao Sui itu juga berhenti saat ini. Ini, ekspresi San Zhenyuan berubah lebih dramatis. Dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan Wan Zedao Sui perlahan-lahan menghilang. Dia ingin mengaktifkan mangkuk sedekah lagi dan menjalin kontak dengan Wan Zedao Sui, tetapi kekuatannya telah habis, dan kekuatan spiritualnya juga telah habis. Wow, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara dan melihat ke atas, dan segera menemukan bahwa air Wan Zedao sedang menuju langsung ke pola air di telapak tangan Lin Yan. Dalam sekejap, Wan Zedao Sui benar-benar menghilang dan terkondensasi seluruhnya menjadi pola air. Ini, semua orang kagum. Meskipun dia belum menyadari Tao, dia telah memadatkan sajak Tao dan mengubahnya menjadi pola air. Garis-garis yang mengandung pesona Tao itu seperti liontin giok penyimpan, yang mampu menyimpan sesuatu. Tapi ini berbeda dengan liontin giok penyimpanan. Pola air yang terkondensasi hanya dapat menyimpan aliran air yang mengandung kekuatan air. Sesuatu yang tidak bisa menyimpan kekuatan lain. Tapi ini sudah menakutkan. Sajak Tao sudah seperti ini, bagaimana dengan pencerahan yang sebenarnya? Pada suatu waktu, banyak orang juga mendambakannya. Ledakan. Kemudian Lin Yan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pola air bersinar. Dalam sekejap, air Wan Zedao meledak seperti lubang reservoir, menuju langsung ke arah Gunung Zhenyuan. Menghadapi kekuatan besar ini, mata San Zhenyuan tiba-tiba menyusut. Untuk mengaktifkan senjata Tao, kekuatan spiritualnya pada dasarnya tidak ada apa-apanya dan tidak dapat menandinginya. Bang! Kemudian, Wan Zedao Shui menembus tubuh San Zhenyuan. San Zhenyuan ini telah menjadi orang mati yang tidak bisa mati lagi. Memanggil, Lin Yan merekrutnya, dan mangkuk sedekah jatuh ke tangannya. Meskipun Wan Zedao Shui sangat kuat, itu hanyalah aliran air. Yang sungguh menakjubkan adalah mangkuk sedekah ini, yang merupakan alat Tao sejati. Sayangnya San Zhenyuan dan yang lainnya tidak menunjukkan kekuatan senjata ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkesima. Tetua dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh memiliki ekspresi yang lebih fokus di wajahnya, melihat ke mangkuk sedekah dengan ekspresi keserakahan. Kamu memiliki es emas di tanganmu, dan kamu juga mendapatkan senjata ini. Lin Yan, kamu benar-benar beruntung. Terima kasih semuanya. Lin Yan memasukkan senjata Tao ke dalam Wuji Suanyu, memandang Chen Daoyun dan berkata, sungguh menyinggung membunuh anak-anak muda ini hari ini, tapi saya yakin bakat Yi, Pu Ming, dan lainnya lebih baik daripada mereka. Orang-orang itu lebih kuat. Setelah kata-kata itu jatuh, sekte dari kekuatan di kota Zhongling tiba-tiba tersenyum. Mereka datang ke sini untuk merekrut talenta. Jenius dari keluarga Yin dan kekuatan lainnya telah mati, dan sekarang ada seorang jenius yang lebih kuat. Bagaimana mereka bisa marah? Untuk sementara, orang-orang ini berbondong-bondong ke Yi, Pu Ming dan lainnya, dan kemudian mulai berjuang untuk mereka. Bahkan Sekte Dao Yuan dan Pavilion Yun Xiao memimpin, menarik Yi Tang dan Pu Ming ke dalam sekte masing-masing. Lin Yan, meskipun nama keluargamu adalah Lin, 10.000 tahun telah berlalu sekarang. Apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu tidak ada hubungannya denganmu. Saya percaya bahwa kekuatan di kota Zhongling secara bertahap mengurangi kebencian mereka terhadap orang bernama Lin. Jadi, apakah kamu ingin bergabung dengan sekte Daoyuan kami? Aku tidak memintamu menjadi murid, tapi seorang penatua nominal. Setelah beberapa saat, Chen Daoyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chen Daoyun tampak serius,
dan semua orang terkejut. Terutama para penggarap di kota Siling memiliki ekspresi ngeri di hati mereka. Tetua dari Sekte Daoyuan, meski hanya sebatas nama, dengan nama tapi tanpa kekuatan, dia tetap menjadi anggota Sekte Dogen. Dengan identitas seperti itu, siapa di seluruh kota Siling yang berani menyentuhnya? Namun di mata para penggarap kekuatan di kota Zhongling, ini memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Daoyuan Zong, apakah kamu gila? Tetua Paviliun Yun Xiao diam-diam berpikir dalam hatinya. Chen Daoyun selalu menyukai bakat, tapi apakah dia sudah melewati batas sekarang? Di kota Zhongling, pembunuhan terhadap orang bernama Lin memang lemah. Tapi berapa banyak orang bernama Lin di kota Zhongling yang begitu besar? Selama masih ada orang, mereka hanyalah kultivator biasa. Jika pemuda secemerlang Lin Yan benar-benar muncul, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan dibunuh? Dapat dikatakan bahwa sekte manapun yang dia ikuti akan didorong ke garis depan. Demi seorang pemuda, siapa yang berani membiarkan yayasan sekte yang berumur puluhan ribu tahun diidam-idamkan? Apakah ini lebih dari sekedar gila? Bahkan praktisi sekte Daoyuan memandang Chen Daoyun. Tapi Chen Daoyun memasang ekspresi membara. Ketika dia menyebut Lin Yan kepada Ren Pingsheng, dia hanya bisa merasakan tatapan Ren Pingsheng sekarang. Itu adalah ekspresi ketidakberdayaan saat dia ingin Lin Yan bergabung. Yang pasti Ren Pingsheng juga berharap Lin Yan bisa bergabung dengan Sekte Daoyuan, bukan? Tidak mudah bagi Sekte Daoyuan untuk mencapai keadaan sekarang ini. Tidak apa-apa jika saya hanya Tian Xuan, tapi bagaimanapun juga saya adalah Lin Yan. Jika masalah ini menyebar, itu akan merugikan Sekte Daoyuan, bukan? Yan berkata sambil tersenyum. Namun siapapun bisa melihat kepahitan di sudut mulut pemuda itu. Membawa nama keluarga Lin membuat seseorang 10.000 kali lebih kuat dari orang biasa. Jika tidak, bertahan hidup pun akan menjadi sebuah kemewahan. Jadi, berkat kebaikan Penatua Chen, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Sekte Daoyuan. Aduh, mendengar ini, Chen Daoyun tahu dengan jelas bahwa Lin Yan menolak. Oleh karena itu, dia hanya menghela nafas. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini hari ini. Sekarang semua jenius memiliki kepemilikannya sendiri. Anda dapat memegang token ini dan pergi ke Sekte Daoyuan dalam 1 bulan. Pada saat itu, Sekte Daoyuan akan menampung murid baru. Upacara penerimaan yang hebat. Pada saat itu, Anda akan benar-benar dianggap sebagai murid Sekte Daoyuan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yi dan anak muda berbakat lainnya yang bergabung dengan Sekte Daoyuan segera memberi hormat. Paviliun Yun Xiao dan kekuatan lainnya juga mengatakan hal yang sama. Perekrutan bakat ini telah berlangsung selama 2 hari. Setelah hari ini, saatnya Paviliun Yun Xiao dan kekuatan lainnya kembali. Identitas Anda, Sekte Daoyuan, akan dirahasiakan untuk Anda. Setidaknya, itu tidak akan menyebar ke kota Zhongling begitu cepat. Adapun wilayah lain, tidak boleh disebarkan. Tetapi kota Ling Barat ini, tidak dapat membantu Anda pertahankan. Ini rahasia, kata Chen Daoyun. Saya sangat berterima kasih. Lin Yan mengangguk. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Sekarang, dia berhutang budi pada Daoyuan Zong, bukan? Setelah melakukan semua ini, Chen Daoyun juga menghela nafas. Sebelum datang ke sini, Direktur Zong secara khusus mengatakan kepadanya sepanjang hidupnya bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Tian Xuan, dia akan lebih menjaganya dan menanggapi permintaannya. Selanjutnya, kemasi barang-barangmu dan aku akan mengantarmu keluar dari kota Siling. Lalu Chen Daoyun berkata, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi. Lin Yan. Jalan. Baiklah. Chen Daoyun tiba-tiba mengerutkan kening, kamu masih ingin berperang melawan San Hai Xianmen.
Ada beberapa hutang yang belum dilunasi. Ledakan. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Saat ini, Lin Yan sudah menang. Sun Hexyanmen takut kehilangan seluruh wajahnya. Lin Yan tidak berhenti di situ. Meskipun Sekte Daoyuan kami kuat, kami di sini hanya untuk merekrut murid dan tidak dapat berpartisipasi dalam persaingan untuk mendapatkan kekuatan lokal. Kata Chen Daoyun, Sekte Daoyuan juga memiliki aturan dalam melakukan sesuatu. Tidak apa-apa jika Lin Yan tidak bertanya pada Dao Yuanzong. Dia telah meminta Dao Yuanzong untuk membangun barisan pengumpulan roh di Gunung Xiandao untuk Tiandian. Oleh karena itu, Lin Yan tidak bisa lagi membiarkan Dao Yuanzong melakukan apapun untuknya lagi. Saya bisa menangani masalah ini sendiri. Tangani sendiri. Chen Daoyun tercengang. Begitu mereka pergi, bagaimana Lin Yan bisa menjadi lawan Sun Hexyanmen? Bagaimanapun, di kota Siling ini, Sun Hexyanmen dapat dianggap sebagai kekuatan yang paling kuat. Tapi melihat cahaya di mata pemuda itu, Chen Daoyun mengangguk. Hari ini, saya juga menghabiskannya sepenuhnya seperti ini. Di luar kota Siling, lampu menyala terang di malam hari dan tidak ada yang tidur nyenyak. Apa yang terjadi di Gunung Chengdao tersebar ke seluruh dunia. Sebaliknya, suasana di Sun Hexyanmen menjadi semakin suram. Lin Yan adalah Tian Xuan. Bagi mereka, ini seperti sambaran petir. Terutama sikap Sekte Daoyuan yang membuat mereka ketakutan. Keesokan harinya, ketika matahari terbit kembali, Paviliun Yun Xiao dan pasukan lainnya semuanya pergi, meninggalkan Gunung Chengdao yang benar-benar sepi. Di dalam Sun Hexyanmen, wajah Si Qiao muram seperti awan gelap. Terjadi pertengkaran di aula. Separuh dari mereka ingin membunuh Lin Yan. Setengahnya mengatakan mereka ingin menebus kesalahannya. Tian Xuan, ini adalah jenius nomor satu di alam spiritual. Meskipun Paviliun Yun Xiao dan Sekte Daoyuan telah pergi, mereka masih takut pada Sekte Daoyuan. Ledakan. Tiba-tiba, di luar aula, sesosok tubuh muncul. Pria ini memiliki momentum yang menakjubkan dan aura yang luas yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Setelah memasuki aula, dia berkata langsung, apakah menurut Anda Dao Yuanzong bisa menjadi pendukungnya? Pedang. Penatua Jian. Menatap orang ini, banyak orang dari Sekte Abadi Sanhai berkata, apakah kamu tidak pergi? Semua orang tercengang. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Gunung Chengdao. Semua sekte besar telah kembali ke kota Zhongling. Tetua pedang dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh masih di sini. Aku bilang aku di sini untuk membunuh Lin Yan, apakah kamu percaya? Kata Elder Sword sambil menatap kerumunan. Ini. Petik 2. Mata Si Qiao tiba-tiba berbinar, apa maksud Penatua Jian dengan ini? Maksudku sangat jelas. Nama belakangnya adalah Lin, jadi dia tidak bisa bergabung dengan sekte manapun di kota Zhongling. Kata-kata Chen Daoyun tidak demikian, mewakili Sekte Daoyuan. Jika Lin Yan benar-benar bisa menjadi tetua dari Sekte Daoyuan, dia mungkin sudah bergabung ketika dia berada di kota Zhongling, bukan? Bertemu satu sama lain. Dia, kata Penatua Jian. Hal ini membuat para praktisi Sun Hexyanmen benar-benar tenang. Hingga saat ini, Lin Yan belum bergabung dengan kedua master sekte tersebut. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu penatua tertinggi Paviliun Yun Xiao dan kepala sekte Daoyuan tidak merekrut Lin Yan. Jika orang-orang kuat itu merekrutnya, mereka tidak percaya Lin Yan akan menolak. Jadi, meskipun dia nomor 1 dalam daftar emas, bahkan jika dia memiliki batu Dao tingkat 9 dan token emas Yun Xiao, dia masih tidak memiliki dukungan. Sekarang orang kuat dari Paviliun Yun Xiao dan Sekte Daoyuan memiliki kiri. Apa yang masih kamu takuti? Berapa lama jika kita tidak mengambil tindakan saat ini? Mungkinkah dia akan menunggu dia menjadi lebih kuat dan membunuhmu nanti? Penatua Jian berteriak,
dan niat membunuhnya terungkap.